Alex Pastor, asisten pelatih timnas Indonesia, mengungkapkan keyakinannya bahwa dominasi Jepang dan Korea dalam sepak bola Asia tidak akan berlangsung selamanya. Menurutnya, meskipun kedua negara tersebut saat ini unggul berkat infrastruktur yang maju dan tradisi sepak bola yang kuat, perubahan signifikan tengah terjadi di negara-negara lain yang semakin serius dalam membangun kompetisi, akademi, serta mengembangkan bakat-bakat lokal. Pastor menambahkan bahwa perkembangan pesat ini akan memperketat persaingan di level Asia. Ia meyakini, dalam beberapa tahun ke depan, bukan hal yang mustahil jika muncul kekuatan baru yang mampu menyaingi, bahkan melampaui, level permainan Jepang dan Korea. Kita bicara mau perbaikan tim nasional, ya. Udah ditakut-takutin juga pelatihnya. Ya. Alex Pastor adalah pelatih asal Belanda dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia kepelatihan. Ia dikenal memiliki rekam jejak impresif dengan rata-rata 1,3 poin per pertandingan. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, Pastor pernah menangani beberapa klub di Eropa dan dikenal sebagai ahli strategi yang mumpuni. Kedatangannya di Jakarta bersama Patrick Kluivert dan asisten lainnya pada Januari 2025 menandai era baru bagi timnas Indonesia. Alex Pastor kini menjadi bagian dari jajaran pelatih timnas Indonesia, mendampingi Patrick Kluivert dalam upaya membawa skuad Garuda ke level internasional. Pelatih asal Belanda ini memiliki pengalaman panjang di Eropa, khususnya dalam membawa tim-tim promosi ke kasta tertinggi. Gaya kepelatihannya memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan pelatih lokal sebelumnya. Pastor dikenal menerapkan strategi permainan dengan tekanan tinggi serta pertahanan yang disiplin. Strategi ini terbukti efektif di klub-klub yang pernah ia tangani, termasuk Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City, yang berhasil ia antar ke Eredivisie. Keunggulan lain dari Pastor adalah pengalamannya melatih di berbagai negara Eropa. Jika pelatih timnas sebelumnya lebih banyak berkutat di level domestik, Pastor memiliki wawasan yang lebih luas dari pengalamannya di Belanda, Republik Ceko, dan Austria. Hal ini bisa menjadi keuntungan dalam menghadapi lawan-lawan dengan berbagai gaya bermain. Pendekatannya dalam meracik strategi pun cukup fleksibel. Meskipun lebih menekankan pertahanan yang kuat, ia tetap mengandalkan serangan balik yang tajam untuk mencetak gol. Cara ini berbeda dengan beberapa pelatih sebelumnya yang lebih mengutamakan permainan menyerang terbuka. Namun, taktik yang ia usung tidak selalu menghasilkan kemenangan mutlak. Beberapa tim yang ia tangani pernah mengalami hasil yang naik turun, dari kemenangan besar hingga kekalahan telak. Ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki strategi yang jelas, ia tetap perlu beradaptasi dengan dinamika pertandingan. Dengan fokus utamanya pada hasil maksimal di setiap laga, Pastor diharapkan mampu membantu timnas Indonesia mencapai target besar mereka, termasuk ambisi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, timnas Indonesia menargetkan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kluivert, mantan striker timnas Belanda, menggantikan Shin Tae-yong pada Januari 2025. Ia menekankan pentingnya meraih setidaknya 4 poin dari 2 pertandingan kualifikasi pertama melawan Australia dan Bahrain. Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dalam grup kualifikasi, tertinggal dari Jepang dan hanya 1 poin di belakang Australia. Dominasi Jepang dan Korea di sepak bola Asia tidaklah permanen. Dengan meningkatnya komitmen negara-negara lain dalam pengembangan infrastruktur dan talenta lokal, peta persaingan di Asia berpotensi mengalami perubahan signifikan di masa mendatang. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Konsistensi dan dedikasi dalam membangun fondasi yang kuat akan menentukan kesuksesan di masa depan. Seperti halnya dinamika dalam sepak bola yang penuh kejutan, masa depan kompetisi Asia akan terus berkembang. Apakah kita siap menyambut era baru dalam dunia sepak bola? Jawabannya tergantung pada perspektif yang diambil. Jika melihat dari kemajuan teknologi, perubahan taktik, dan perkembangan pemain muda, maka dunia sepak bola memang sedang memasuki era baru yang lebih dinamis dan inovatif. Namun, kesiapan untuk menyambutnya bergantung pada bagaimana klub, pemain, dan supporter beradaptasi dengan perubahan tersebut. Demikian informasi hari ini, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update berita bola terbaru lainnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.